Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum PBNU, saya didampingi Pak Arif Satria, Ketua Umum IJMI, Pak Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Umum Muhammadiyah Islamiyah, Kadi, Pak Saji dari Sayron, Pak Fairan dari IKADI. Tadi kami dan Pak Menteri Agama selamat datang. Kami mengikuti pertemuan bersama Presiden, diikuti oleh pimpinan ormas-ormas Islam seluruhnya, ada 16 ormas Islam, dan ditambah dengan sejumlah kiai sepuh, pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang juga diundang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dan lain-lain. Dan kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden mengenai banyak hal, khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia di dalam membantu Palestina. Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Dan pada tataran kebijakan, tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut. Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, di tepi barat maksud saya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Menteri Agama. Di samping juga tadi dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik, dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi, sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada, dan nanti akan dibicarakan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu. Terima kasih, silakan Pak Menteri kalau ada tambahan. Menteri Agama. Ya baik, saudara-saudara sekalian, ya memang ini pertemuan ketiga ormas-ormas keagamaan ya.
Alhamdulillah Bapak Presiden selain memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang disampaikan tadi oleh Gus ya, juga Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji. Ya. Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MPS, sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin minggu yang lalu ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel dan sebagainya di Mekah dan Madinah. Dulu kan enggak, kalau di Riyadh boleh, Jeddah boleh, tapi Mekah dan Madinah itu memang selama ini tertutup. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Itu mungkin hampir sekitar 60 hektar nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Ka'bah, tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjid Haram dengan perkampungan Indonesia. Ya. Di samping itu juga nanti Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama. Ya. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan. Ya, terutama para kiai, para ulama, pimpinan pondok pesantren tadi. Di samping itu juga nanti akan ada pengembangan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat ya, pundi-pundi keumatan pada masing-masing agama itu juga nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri. Saya kira itu yang paling penting tadi. Makasih saya kira ya. Makasih. Cukup ya? Cukup ya. Mas. POP? Ya. Ya, tadi beberapa pertanyaan disampaikan oleh para peserta, para tokoh pimpinan ormas, termasuk tentang bagaimana menjaga keselamatan rakyat Palestina yang ada di Gaza sekarang ini. Dan Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina. Kenapa? Ya, iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu. Ya, sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Ya. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina. Ya. Ya, setelah mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan pada level kebijakan mengenai hal ini, karena untuk membuat pilihan kebijakan itu tentu kan ada realitas yang harus diperhatikan, ya, ada yang harus dikalkulasi dan lain sebagainya. Dan tadi Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden. Saya tambah sedikit, Silakan. ya tentu ada penguatan-penguatan. Ya. Izin sebentar Pak Menteri. Ya, tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar
kepentingan Palestina ini bukan saja damai, tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair dan Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, Terima kasih.